Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kalbina Sudani dengan NIM 2009 0310 2041, mahasiswi Universitas Jember, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Diploma 3 Usaha Perjalanan Wisata Angkatan tahun 2020. Hari ini saya akan mempresentasikan pekerjaan saya mengenai karya tulis ilmiah atau konseptual dengan judul Travel Agent di Tengah Pandemi, mengaktifkan kembali travel agent di era new normal. Oke, langsung saja saya masuk pada bagian pendahuluan. Di pendahuluan ini saya akan menjelaskan mengenai travel agent, keadaan travel agent selama pandemi dan definisi-definisi kecil tentang travel agent. Jadi travel agent itu merupakan salah satu industri pariwisata yang bekerja di bidang jasa pelayanan. Jadi melayani, ada hubungannya dengan konsumen atau ada hubungan kontak langsung dengan konsumen. Itu adalah travel agent. Secara garis besarnya adalah seperti itu. Nah, travel agent ini sifatnya sebagai perantara antara produsen jasa dan konsumen. Nah, produsen jasa itu ya mereka yang memiliki produk seperti hotel, kemudian restoran, tempat wisata, dan lain sebagainya. Nah, mereka menjualkan produk mereka itu pada travel agent, dan travel agent ini menjual kembali pada eh, konsumen begitu. Karena travel agent ini menjual berbagai kelengkapan tadi untuk bepergian. Nah, kelengkapan-kelengkapan itu disediakan oleh pihak pengusaha jasa. Jadi ketiga komponen ini tidak bisa terlepas. Jadi mereka saling mempunyai kaitan, terkait, ada hubungan antara pengusaha jasa, kemudian travel agent dan konsumen begitu. Jadi ketika ada salah satu komponen yang tidak berjalan dengan baik, maka komponen-komponen yang lain juga tidak dapat berjalan dengan baik seperti itu. Nah, melihat keterkaitan ini dan melihat juga kondisi Indonesia sekarang yang terjangkit atau yang mengalami wabah virus ini, yang mana virus COVID ini menyerang pada tubuh manusia, menyerang langsung pada konsumen, sehingga pemerintah menerapkan banyak kebijakan. Salah satunya adalah PSBB dan work from home, yang mana itu mengharuskan seluruh masyarakat warga Indonesia untuk berdiam di rumah dan tidak melakukan kegiatan apapun yang bersifat kerumunan. Jadi semua pekerjaan itu dilakukan di rumah. Nah, kebijakan tersebut dan pandemi ini itu berdampak besar bagi sektor pariwisata, khususnya travel agent, karena komponen utama travel agent ini adalah konsumen dan karena pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut demi untuk menanggulangi penularan, akhirnya yaitu berdampak pada travel agent dan produsen jasa pun juga mengalami dampaknya begitu. Nah, ini yang menjadi latar belakang saya membuat tulisan ini untuk menjelaskan dampak-dampak pandemi yang dirasakan oleh travel agent, karena saya merasa bahwa travel agent ini salah satu industri yang cukup penting di pariwisata, namun karena pandemi ini akhirnya terdampak begitu. Sebetulnya ada banyak dampak yang dirasakan oleh travel agent, tapi di sini saya hanya membahas dua dampak yang menurut saya ini dampak yang paling besar yang dirasakan oleh travel agent begitu. Nah, yang pertama itu adalah jumlah konsumen tidak stabil. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa travel agent itu tidak dapat lepas kaitannya dengan konsumen. Nah, karena pandemi ini konsumen tidak dapat membeli produk-produk yang dijual oleh travel agent. Begitu juga dengan pengusaha jasa tadi. Pengusaha jasa membuat produk dan menjual di travel agent juga menjual pada konsumen. Tapi konsumen ini tidak ada yang membeli karena konsumen mereka tidak dapat berwisata, tidak dapat keluar karena juga tempat wisata banyak yang tutup. Kemudian restoran-restoran banyak yang sepi pelanggan, hotel-hotel juga tidak ada yang membooking penginapan seperti itu. Nah, akhirnya pengusaha jasa terdampak, travel agent pun juga terdampak. Nah, inilah dampak pandemi yang paling dirasakan dampak pandemi yang paling besar dirasakan oleh travel agent. Utamanya adalah karena tidak adanya konsumen yang datang untuk memesan atau membeli sebuah produk yang dijual oleh travel agent. Nah, yang kedua adalah penurunan omset atau tidak ada pemasukan begitu. Nah, biasanya travel agent itu bekerja apabila ada konsumen yang membeli, maka ada transaksi di situ, ada pembayaran, ada pemasukan, ada pendapatan yang diterima oleh travel agent. Namun karena tadi kaitannya dengan konsumen, tidak ada konsumen yang datang membeli,
otomatis tidak ada pemasukan, tidak ada pendapatan yang diterima oleh travel agent. Begitu juga yang dialami oleh produsen jasa. Jadi tidak ada pemasukan di sini, tidak ada pendapatan di sini, begitu. Produsen jasa tidak tidak mendapatkan keuntungan, dan travel agent pun juga tidak mendapatkan pemasukan apa-apa, tidak mendapatkan pendapatan apa-apa, karena dari mana adanya pemasukan kalau konsumennya saja tidak ada yang datang, begitu. Nah, ini menurut saya adalah dua dampak yang sangat dirasakan oleh travel agent, karena dua ini adalah salah satu bidang atau salah satu aspek yang cukup penting bagi travel agent, begitu. Nah, maka langkah apa yang harus bisa dilakukan travel agent untuk mengembalikan situasi ini, begitu. Karena tidak mungkin travel agent itu berhenti hanya sampai di sini. Travel agent harus memikirkan segala cara atau langkah-langkah yang dilakukan supaya mengembalikan kondisi ini seperti semula, begitu. Nah, maka langkah-langkah yang bisa dilakukan, di sini saya mengambil dua contoh. Yang pertama adalah kembali menjalin kerjasama dengan produsen. Nah, biasanya ketika tadi sudah ada dampak-dampak tersebut, produsen jasa banyak yang memutuskan hubungan, tidak lagi bekerja sama dengan travel agent karena kerugian-kerugian yang dialami. Namun travel agent harus berpikir untuk mengembalikan jalinan itu atau kembali menjalin hubungan itu. Nah, menjalin kerjasama yang bagaimana? Ya dengan berpikir dan berdiskusi langkah-langkah yang harus dilakukan selanjutnya apa supaya nanti pada saat era new normal itu diberlakukan oleh pemerintah, mereka dapat kembali beroperasi begitu. Nah, tidak hanya menjalin kerjasama dan berdiskusi langkah-langkah, mereka juga harus melakukan suatu langkah yang konkret, yang langkah-langkah yang bisa dilakukan dengan secara nyata begitu. Nah, salah satunya yaitu dengan mempromosikan paket wisata dengan cara yang menarik. Nah, mempromosikan paket wisata ini juga merupakan salah satu unsur yang penting, salah satu langkah yang penting yang harus dilakukan oleh travel agent. Karena paket wisata ini adalah sebuah atau produk unggulan yang dimiliki oleh travel agent begitu. Nah, dipromosikan dengan cara yang bagaimana? Dipromosikan dengan cara menarik. Saat ini banyak media platform yang sudah ada di Indonesia seperti YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai wadah mempromosikan atau menawarkan paket wisata ini. Mungkin dengan promosi-promosi paket-paket harga yang murah atau juga fasilitas-fasilitas yang lebih bagus, kemudian dengan dikemas dengan rapi, dengan video-video yang menarik, brosur-brosur yang menarik, kemudian juga menjelaskan bahwa dalam tur ini ada penerapan protokol kesehatan ataupun produk-produk yang dijual juga sudah menerapkan protokol kesehatan begitu. Nah, itu kemungkinan akan menjadikan peluang atau menjadikan sebuah memunculkan minat konsumen untuk kembali membeli sebuah produk di travel agent ini saat nanti era new normal itu sudah diberlakukan. Nah, menurut saya kedua langkah ini adalah langkah yang bagus yang bisa dilakukan oleh travel agent gitu. Apalagi saat ini pemerintah sudah mulai memberlakukan era new normal begitu. Nah, seharusnya era new normal ini menjadikan kesempatan atau menjadikan peluang bagi pihak travel agent untuk dapat kembali mencari langkah-langkah atau kembali mencari langkah-langkah bagaimana untuk mengembalikan travel agent ini supaya dapat kembali beroperasi seperti itu. Nah, jadi kesimpulan apa yang bisa saya sampaikan hari ini adalah bahwa memang pada masa pandemi ini tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sektor-sektor yang terdampak begitu. Salah satunya adalah pariwisata dan travel agent. Namun tidak bisa berdiam diri seperti ini. Travel agent harus selalu mengambil langkah bagaimana supaya bisa kembali beroperasi dengan segala cara. Supaya apa? Supaya mengurangi kerugian-kerugian yang terjadi itu. Dengan beberapa langkah tadi, itu dapat membantu travel agent supaya dapat menerima pandangan atau mendapat pandangan supaya dapat kembali beroperasi pada saat era new normal nanti. Begitu pula dengan harapannya kepada para pelaku wisata supaya mereka dapat mengambil bagian juga dalam membantu operasional travel agent ini supaya kembali seperti semula. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat, materi-materi yang saya sampaikan hari ini dapat mudah dimengerti dan bermanfaat juga bagi kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang saya sampaikan, baik dari penulisan, pengerjaan, maupun dari tutur kata saya.
Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.